Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang saya muliakan guru saya, sahabat saya, adinda saya, Ustaz Zakaria, saghirul fi sinni wa kabirul fil ain wa kana min al-khubara wal athriya insyaallah. Seluruh ikhwan dan akhwat, para ustaz dan ustazah, yang guru dan karyawan mataku, merupakan sebuah kemuliaan bagi saya hari ini bisa berada di depan guru-guru semuanya, para ustadz dan ustazah. Dan saya agak gemetar ini, pertama karena di depan kamera. Saya alergi, Ustaz. Masih teringat kenangan kita di Puja TV, Ustaz. Ya, kami tidak jadi ngisi acara Puja TV karena nggak pede dengan kamera. Ada satu alergi, namanya alergi kamera. Ya begitu. Maunya tadi disembunyikan sedikit. Tapi nggak apa, saya akan mencoba. Ternyata jadi artis itu susah saya. Jadi artis itu susah. Wah, tapi mereka bisa di depan kamera ngomong yang nggak jelas pun bisa mereka ya. Insya Allah. Dan ini merupakan kebahagiaan dan merupakan satu kesempatan yang diberikan, kepercayaan untuk bisa berbagi dalam program upgrading capacity and character building bagi guru dan karyawan. Saya juga hari ini bukan pakar komunikasi, karena saya termasuk orang yang nggak bisa komunikasi. Saya gemetaran kalau udah ngomong gitu. Nah, tapi hari ini mungkin sifat kita lebih bentuk sharing ya, sharing dalam pengalaman. Saya juga bukan ahli pendidikan, karena saya bukan orang pendidikan, tapi orang dididik dalam pendidikan. Proses panjang dalam pendidikan. Sampai orang udah selesai belajar, saya belum selesai belajar, saking panjangnya. Jadi, yang kedua adalah pengalaman ya. Saya hari ini masih diamanahkan sebagai mudir Dayah Terpadu Al Muslimun Losekon. Berarti sudah 10 tahun saya mengelola Al Muslimun dengan berbagai warna, berbagai pola, berbagai konsep yang ada di dalamnya. Kalau bahasa kerennya disebut dengan beneng mececun. You know what is beneng mececun? Itulah. Jadi masuk ke dalam sebuah gumpalan problematika yang bergulung-gulung di situ, dan saya bergulung-gulung. Hasilnya saya tetap kurus di situ. Maka saya bilang sama teman-teman, saya adalah pengurus Al Muslimun karena ada para pembesar. Oke. Saya bicara hari ini adalah bagaimana membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua santri. Semakin efektif kita ngomong, insya Allah cepat dapat jodoh. Saya baru 2 hari yang lalu, guru saya saking efektif dia berhubungan dengan para wali santri, akhirnya dinikahkan dengan adiknya. Buah dari komunikasi efektif. Itu yang nyata dulu gitu kan, kalau efektif gitu ya. Ya, demikian juga 4 bulan yang lalu seorang guru ustazah kita juga dinikahkan dengan anak daripada wali santri, arti abang dari santri. Ya, gitu ya. Saking efektifnya. Tapi saya yang susah, setelah dinikahkan dibawa terbang keluar. Sampai saya dididik berapa tahun di Dayah, kemudian diterbangkan oleh elang-elang yang menyambar. Gitu ya. Ini resiko jadi ini ya. Capek-capek ini saya Zakaria capek-capek ini latih. Ntar kemudian diterbangkan. Maka saya di sana ada program adalah menjodohkan. Program menjodohkan sesama ustadz dan ustazah. Mudah-mudahan program ini bisa dikembangkan. Oke. Jadi kita bicara tentang komunikasi efektif. Apa itu komunikasi? Seperti saya bilang, saya bukan ahli komunikasi, tapi saya coba lihat materinya. Apa itu komunikasi? Ya. Kalau kita, dipindahkan dulu. Sekalian dengan pentas-pentas. Apa itu komunikasi? Karena pentingnya komunikasi. Tanpa komunikasi semua nggak iya.
Kalau kita bilang komunikasi itu adalah bagaimana mengirim pesan dan meminta pihak lain memahami pesan itu. Kita menyampaikan, orang lain bisa menerima. Udah capek ngomong nggak paham, nggak ada yang paham. Udah capek kita bilang, kok nggak ngerti-ngerti. Nah, ini mendominasi dari semua karakter dalam semua kehidupan kita. Bukan hanya dengan wali, dengan santri, bahkan dengan sesama guru, bahkan dalam sistem manajemen sendiri adalah komunikasi adalah kekuatan. Terbangunnya sebuah komunikasi yang efektif antara kita sesama guru gitu, antara manajemen dengan karyawan dengan pegawai, antara guru dengan anak didik, dan antara guru dengan partnernya yaitu orang tua, dan antara pihak lembaga dengan masyarakat. Oh, saya tutup. Bagaimana dengan pihak, dengan masyarakat? Ini juga bagaimana komunikasi yang bagus. Saya sudah membuat satu survei tersendiri ya. Semua lembaga pendidikan yang ada di Aceh itulah sekitar 85% bermasalah dengan masyarakat sekitar. Kalau di sini mungkin aman aja karena dalam komplek. Kalau kami dalam kampung, saya bagaimana mengalami 10 tahun permasalahan dengan masyarakat. Masyarakat yang ingin masuk ke dalam main voli dengan celana pendek sudah kita hadapi. Masyarakat yang bawa lembu ke dalam, dia mau lewat masuk ke sawah ke belakang. Nah, itu butuh komunikasi panjang. Bagaimana memahamkan mereka? Mana tahu apa urusan lembaga? Saya mau ini kampung saya. Nah, jadi komunikasi dengan masyarakat yang levelnya tidak berpendidikan butuh ilmu komunikasi. Nah, sesama guru yang datang dari berbagai daerah, ada yang datang dari laut, ada yang datang dari gunung, ada yang datang bertemu di dalam satu wadah. Apa yang terjadi? Butuh pembelajaran proses komunikasi. Kalau nggak pandai komunikasi ini, terjadi persaingan yang tidak sehat dalam pekerjaan. Nah, bagaimana juga seorang atasan ke bawah, bagaimana bawah ke atas atasan komunikasi, dan bagaimana guru dengan santri, dengan murid. Nah, maaf tadi saya mau bilang tolabah. Ya, saya dapat sebelum sampai di sini dibilang tolabah karena kemarin Ustaz Daniel memamerkan kata tolabah di Aceh. Tapi kami masih pakai santri. Mudah-mudahan kita bisa nanti tolabah bisa kita pakai. Nah ini penting sekali. Bagaimana kita mengirim pesan dan bagaimana pesan itu diterima. Kalau terjadi connect antara dua aspek ini, berarti komunikasi jalan. Maka kalau kita katakan, apa yang mata orang itu? Nah, bagaimana kita seseorang sudah dikatakan berkomunikasi? Nah, berarti ada komunikator, ada komunikan. Ada orang yang berbicara, ada yang mendengarkan. Tapi ngomong sendiri nggak berbicara, nggak ada yang bicara, nggak ada yang dengarkan, berarti nggak terjadi komunikasi. Saya sedang berkomunikasi dengan siapa? Dengan tiang listrik. Ya, gitu. Kalau komunikasi dengan tiang listrik, nah, dan ketika kita bilang ada media alat komunikasi, ada media yang kita gunakan untuk komunikasi. Apakah nanti dia verbal, non verbal, pakai bahasa atau pakai bahasa isyarat, kayak orang yang membuat isyarat itu medianya. Kemudian kalau komunikator, ya orang yang bicara itu dia mengirim pesan kepada si komunikan melalui media, ada umpan balik, ada respon. Coba kita bicara ngomong orang mati, seperti orang talqin. Nanti kalau nanti di ceritanya malaikat jawab ini ya, gitu ya. Dijawab iya, lari kita semuanya. Sempat lumayan menjawab iya, habis lari. Nah, ada umpan balik. Komunikasi itu ada umpan balik. Kita menyampaikan, dia paham ya teman, dan dia ada respon. Coba bilang, anak-anak hari ini kita kumpul ya, semua diam dalam lokal. Kita makan ya, diam semuanya. Apa ada susah? Jawab. Kita selalu maunya butuh respon. Ayo bangun, bangun. Ya, Ustaz pinjam pulpen sebentar. Artinya saya mengkomunikasi dengan beliau, pinjam pulpen, beliau memberikan, tiba-tiba saya minta, beliau nggak kasih, apa yang terjadi? Saya rampas. Artinya berarti komunikasi yang saya sampaikan ke beliau tersambung. Nah, ini teori dulu, nanti masuk ke wali santri bagaimana sih? Nah, kalau kita bilang komunikasi yang efektif itu, yang nyambung yang connect antara dua pihak itu. Ini ngeri kali nanti. Saya bilang kalau nggak connect di antara kita dengan wali ini itu ledakan luar biasa. Itu saya pengalaman kita ceritakan. Nah, ketika berhasil mencapai sasaran dengan adanya respon feedback dari kita,
dengan tujuan individu, dengan ada responnya, ada feedbacknya. Bapak, maaf jangan kunjung hari ini ya, semua patuh. Bapak jangan kunjung hari ini, iya, tapi besok datang semua. Jadi ada respon balik, itu baru efektif. Nah, tapi untuk membangun respon itu, ini butuh strategi, butuh manhaj, butuh pola. Kita tahu wali santri sekarang yang paling capek bukan ngurus santri, ngurus bapaknya santri. Ngurus santri enak, kita urus gampang, anak kecil bisa kita paham. Karena anaknya sudah paham, bapak mamanya. Ini baru geramnya kita. Ya. Kalau santri saya saat ini tahun ini alhamdulillah Allah kasih 1.800 dengan 3 jenjang. Ya, bayangkan berapa kepala di situ. Caci maki aja luar biasa. Ya. Nanti kita cerita. Berarti kalau kita cerita maci maki pasti pengalaman ya. Pengalaman kayaknya lebih kurang kayak gitu juga ya. Ya. Nah, mengapa kita penting komunikasi? Nah, saya memberikan satu contoh. Ada kata mokusasu, bahasa Jepang. Ya. Saya nggak belajar bahasa Jepang. Saya mau ceritakan tentang mokusasu. Dikatakan bahwa kata mokusasu ini digunakan oleh Jepang untuk merespon ketika adanya ultimatum dari tentara sekutu dipimpin oleh Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Supaya apa? Supaya Jepang menyerah. Dijawab dengan kata mokusasu. Kata mokusasu diterjemahkan dengan mengabaikan. Padahal arti yang sebenarnya jangan memberikan komentar sampai keputusan diambil. Kalimat mokusasu. Dan ini kemudiannya ketika mendapat kata mokusasu, ya, Jenderal Douglas MacArthur, salah satu kepala staf ya tentara sekutu waktu itu, dia perintahkan staf mencari kata apa mana mokusasu. Dia cari pakai komen, artinya ditemukan no comment. Nggak ada jawaban, nggak ada respon. Akhirnya dilaporkan kepada presiden oleh jenderal ini, sehingga apa yang diputuskan bom Jepang. Karena dia mendapatkan arti dari mokusasu, berarti Jepang cuek. Jepang tidak mau merespon ultimatum yang diberikan oleh tentara Amerika. Dia jawab mokusasu. Karena nggak paham apa dicari di kamus, habis kamus dicari. Artinya no comment, nggak ada respon. Artinya cuek. Akibatnya adalah, nah kalau kita lihat di Google pun kata mokusasu artinya silent, diam, cuek. Kemudian juga ternyata arti yang sebenarnya mokusasu itu adalah kami akan menanti ultimatum Tuhan tanpa komentar. Maknanya sebenarnya Jepang sudah menyerah. Bukan karena dibom sebenarnya dengan Hiroshima. Dibomnya Nagasaki dan Hiroshima kemudiannya dengan ledakan yang sangat luar biasa dahsyat. Bukan itu kemudian Jepang menyerah. Salah. Sebelum itu Jepang sudah menyerah. Sudah mengatakan mokusasu. Kalau ustazah nggak sanggup lagi mengurus anak-anak, Ustaz Zakaria mokusasu, siap dipecat. Itu ya. Jadi ini kita akibat apa terjadi seperti ini? Karena komunikasi tadi yang tidak dipahami. Akibat terjadi apa akibatnya? Satu kata mokusasu itu melahirkan 2 bom nuklir, bom atom yang luar biasa menghancurkan negara Jepang dan sejarah mencatat itu. Akibat salah komunikasi. Dan salah komunikasi, maaf saya bilang, mataku bisa tutup. Tiba-tiba kami tempat pengkaderan teroris. Salah ngomong. Dan ini akan saya ceritakan. Satu kata seorang ustadz di saya berurusan dengan polisi sampai 2 minggu. Apa kata seorang ustadz? Apa dikata? Telepon wali santri. Bapak, tolong ambil anak bapak ini. Saya tidak sanggup, kami tidak menjamin keselamatan anak bapak. Anak berantem, dipukul sama ini.
Dipukul sama kawannya, dia karena lagi proses ditelepon si bapak ini karena over nih, perbolanya luar biasa. Bapak, tolong jemput anak bapak karena kami tidak menjamin keselamatan anak bapak. Datang dia jemput, sebelum dia pulang singgah kantor polisi. Berurusan saya 2 minggu dengan dia. Menjelaskan saya tidak menjamin keselamatan. Luar biasa. Akhirnya berurusan dengan polisi dan saya panjang urusannya. Alhamdulillah selesai dengan polisi. Minta duit ya nggak kasih. Serius minta duit, ujungnya minta duit. Nggak kasih. Saya minta duit sama dia nggak kasih, sama-sama nggak kasih. Ada. Nah, kita tidak lagi Jenny, ada kisah Jenny ini kita tahu. Yang kita mungkin terkenal di Amerika juga. Gadis kecil yang dikurung 13 tahun oleh ayahnya. Oleh ibunya. Dia tidak dikurung. Kalau siang hari kakinya diikat, tangannya diikat. Kalau malam dia dikurung dalam kerengkeng besi. Setiap anaknya bersuara, menangis, merintih, lapar, itu dipukul. Diam. Apa yang terjadi pada anak ini? Dia terjadi kecacatan fisik dan catatan mental. Dan ini sejarah, silakan cari di Google. Akibat apa? Kehilangan kemampuan komunikasi. Kesempatan berorganisasi tanpa bisa belajar satu simbol bahasa pun dia tidak bisa. Dia nggak ada simbol bahasa, yang udah makan lapar nggak bisa lagi. Setiap belajar diam. Anak-anaknya diam. Macam-macam. Saya tahu kalau kita dalam ilmu psikologi, anak kecil yang punya anak seperti kita bilang ngomong, dia lagi nangis diam. Sekali bentak itu sekian ratus sel otak mati. Pada anak kecil kalau dibentak dia sekali, sel yang tumbuh mati, dan ketika dia mati dia akan tumbuh lagi sel itu. Tentang kisah Jenny. Nah, kalau kita bicara tentang komunikasi, nanti kita akan ada kaitannya. Ada komunikasi by lisan, bicara, ada komunikasi by tulisan lewat surat, ada komunikasi lewat elektronik, ya. Apakah dengan kirim WA dan sebagainya, tulisan juga. Bentuk kemasannya verbal dan verbal. Ada komunikasi formal nanti dilakukan oleh lembaga dalam bentuk surat-surat resmi dengan wali. Nah, ini penting nih. Bagaimana memperhatikan surat dengan wali itu penting. Formalitas. Dan juga ada hal yang non formal. Ada hal-hal yang penting diselesaikan secara formal. Hal-hal yang nggak penting non formal. Terutama masalah duit. Kalau minta duit jangan minta by telepon. Pak, tolong bayar uang ini ya. Ini anak-anak butuh ini, nggak bisa. Semua by surat. Karena ke depan nanti ada urusan, dia panjang. Kalau udah urusan dengan wali itu panjang. Belum lagi ya numpang wartawan, numpang masalah dia. Akhirnya minta duit. Nah, saya ingin bicara ini. Ini yang paling penting. Bahwa kesuksesan berkomunikasi dengan orang tua santri atau dua talabah ini mampu membangun trust, kepercayaan masyarakat atau orang tua kepada lembaga, pada ma'had. Bahasa sebaliknya, kegagalan kita komunikasi dengan orang tua berarti jangan harap lembaga ini akan naik. Kenapa? Orang kalau bagus kita komunikasikan sesuatu dengan dia akan memberikan segalanya. Ya. Kalau pandai diketuk pintu hatinya, apa yang nggak diberikan? Anaknya rela diberikan. Main-main. Itu bahaya sekali itu kata-kata mengetuk pintu hati. Maka pola komunikasi itu kenapa pihak manajemen dari Mataku ini mengembangkan konsep mata. Bukan sekedar supaya ngomong dengan wali, tapi ini adalah kunci suksesnya lembaga. Kembangan komunikasi. Kalau kita datang ke hotel langsung di depan pintu, silakan Pak, silakan Pak, mau nginap berapa kamar Pak? Kenapa itu diletakkan depan? Karena kesuksesan lembaga hotel itu, lembaga perusahaan atau apapun itu tergantung dari komunikasi awal. Kita lihat sales itu bagaimana di training. Sales itu di training memedarkan barang. Bagaimana nanti ada namanya komunikasi bisnis. Kemampuan. Nah, ini juga dipengaruhi. Bagaimana komunikasi satpam di depan, Bapak? Silakan Pak, apa yang kami bisa bantu? Ya, tolong dibantu, bantu bayar EVP anak saya. Komunikasi, Pak, ada masalah apa Pak? Pak, bagaimana? Bagaimana menghadapi orang tua marah?
Orang tua yang sedang marah, dia dapat laporan, saya sudah sakit 15 hari tidak pernah dipeduli orang. Salah komunikasi, tumbuh ditempeleng. Ini mungkin strategi itu. Yang paling penting adalah dalam pendidikan itu, dalam sukses itu, bagaimana kita tidak makan hebat. Pesantren atau lembaga pendidikan, ma'had atau apa, kami lembaga hebat, kami punya guru-guru yang hebat, kami punya trainer yang hebat, kami punya finansial yang hebat, keuangan yang mantap, sistem yang keren, adopsi lagi dari luar negeri. Tidak akan berhasil sebuah lembaga pendidikan kalau kita tidak melibatkan 3 unsur. Sebenarnya, unsur yang pertama adalah unsur orang tua, keluarga. Yang kedua adalah pemerintah. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat dan lingkungan. Sebenarnya potensi lembaga pendidikan dia harus bagaimana meramu antara masyarakat, orang tua, menggandeng orang tua bersama kita, menggandeng pemerintah bersama kita, dukungan penuh pemerintah, yang kemudian dukungan penuh masyarakat lingkungan. Maka ini komunikasi, maka nanti ada namanya komunikasi pemerintah, ada namanya komunikasi dengan orang tua, ada namanya komunikasi dengan publik atau dengan masyarakat. Beda cara komunikasinya. Nah, yang kita menjadi fokus kita adalah bagaimana membawa keluarga, para ibu bapak, para umi abi yang menjadi orang tua dari anak itu ikut bersama-sama merasakan permasalahan yang kita rasakan. Karena ada orang tua yang datang ke ngantar anak ke pesantren atau ke sekolah atau ke ma'had atau bahasa ke daya, itu dia seperti melepaskan tanggung jawab dia. Nah, ambil karya ini, pokoknya bangai nget Pak Drone. Dia terima jadi, seperti memasukkan kain kotor ke dalam mesin cuci. Udah jadi. Tiba-tiba kita lapor, Pak, anak bapak ada masalah. Oh, kok ada masalah? Anak bapak malas pergi sekolah. Kok bisa anak saya nggak bisa pergi sekolah? Kan anak saya kan sama Ustad 20 jam, 24 jam sama Ustad. Tiba-tiba lapor nggak pergi sekolah, kami nggak terima. Saya nggak mau tahu. Saya antar ke tempat Ustad, ke mataku itu supaya dia hafal Quran. Ini laporan nggak ada hafalannya. Kok bisa? Duit habis saya untuk ini, ngapain aja guru di situ? Pasti tanya, ngapain aja guru di situ? Ada nggak pertanyaan gitu? Nah, tapi kita bagaimana kemampuan dari kita sama-sama ini membuat orang tua itu sama perasaannya dengan kita. Dia ada rasa tanggung jawab juga. Maka ketika kita sampaikan, Pak, ada masalah sedikit dengan si anak, Pak, ada ini. Oh iya ya, bagaimana dengan anak saya? Ini Pak agak sedikit lalai, Pak. Bagaimana? Iya, di rumah kalau libur pun tidur aja kerjanya. Oh iya Pak ya, tidur aja Pak. Iya. Jadi gimana Pak? Bapak biasa kita sharing, saling berbagi. Oh, biar di rumah begitu. Iya, kalau di rumah mana ada saya, kalau malah-malah saya ambil air saya siram. Siram. Kalau memang masih bangun saya tarik, saya lempar keluar. Datang di kita, nak, bangun nak, ngafal Quran. Anakku karena kami kahit. Metode yang dari awal sudah dibuat keras. Maka bagaimana pola dari orang tua mengayomi anak, kita dekati. Kita dokter sebenarnya. Kita pasti akan nanya sama orang tua. Kita harus menanya, punya metode. Namanya kalau saya di sana itu namanya catatan mutabaah santri. Saya semua harus punya background santri, itu harus ada. Saya punya file, semua anak punya file. Dan sekarang udah buat sistem. Jadi saya udah punya, bisa cek satu-satu anak, saya cek di sini. Dia bagaimana dengan orang tuanya? Ini broken home atau bukan? Ini kalau kita nggak tahu dasar bagaimana pola orang tua mendidik anak, lalu kita bawa dengan sistem yang sama kita lakukan, efektif kadang nggak laku. Dan pada kahe ilmu, yang kahe sepot-sepot, kahe pikir lele orang tua, udah pakai bahasa Jepang nih, udah nggak sanggup lagi orang tua seperti itu, udah mau kusasu dia, udah nggak sanggup lagi, antar ke mataku. Lah capek lah Ustaz Zakaria, capek lah semua kita, ya. Nah,
Apa saja yang perlu kita komunikasi dengan orang tua? Jangan semua komunikasi, ada hal yang berbeda. Yang pertama, saya bilang sistem pendidikan. Secara gambaran umum ya, sama kita sebenarnya orang tua harus kita komunikasikan sistem yang akan kita terapkan di sini apa. Ini yang sering dituntut sama saya. Orang tua nuntutnya macam-macam, padahal itu bukan program kita. Saya pingin anak saya begini, saya pingin anak saya begitu. Diskusi dulu dengan orang tua, temukan satu kesepahaman, baru take an MOU. Dia datang ke mataku, dia nggak tahu mataku kan programnya program tahfiz. Datang sini, saya pingin anak saya jadi ahli tata boga. Nggak nyambung. Maka punya konsep apa yang dia tawarkan, tahu nggak orang-anak? Karena kemarin ada orang datang kepada saya, dia pingin masuknya anaknya ke pesantren tradisional alias salafi kalau di kami di sana. Padahal kaminya pola terpadu, dia nggak mau anaknya masuk sekolah. Maaf Pak, maaf ini bukan di sini tempatnya. Pertama, komunikasikan sistem pendidikan kita. Yang kedua, komunikasikan kegiatan kita. Apa saja kegiatan kita ada di sini? Dia harus tahu, ini harus jelas, orang tua harus tahu itu secara lembaga. Kemudian apa yang harus kita komunikasikan? Kondisi santri, kondisi tolabahnya harus kita komunikasikan. Perkembangan tolabah anak sakit, ini yang paling banyak report itu anak sakit. Salah satu yang harus punya catatan bagi para pengasuh adalah tahu riwayat kesehatan anak. Karena saya pernah mengalami orang tua menuduh anaknya sakit di tempat kami, sesak, pingsan, dibawa ke rumah sakit, opname. Nggak pernah sakit di rumah, dia aman-aman aja. Ini sama ustaz, ini selalu buat anaknya saya jadi sakit. Nanyalah sama anak santri lain yang tetangga dia ada sakit. Dia memang dari kecil sesak. Jadi ketika kita salah, kita yang dikenain. Maka tahu catatan riwayat. Sakit apa, pernah sakit apa, jangan tanya sama orang tuanya, karena orang tuanya pasti nggak akan bilang. Saya dalam syarat masuk ke Al-Muslimun itu tidak menerima anak punya riwayat sesak. Tanya sama orang tua, semua sehat. Tanya sama kak abang, pernah sesak nggak? Pernah di opname nak? Ada pernah. Tanya orang, anak pernah disesak? Nggak ada, saya sehat anak. Pernah di opname? Nggak pernah. Bohong kan? Jangan. Ini kalau komunikasi jangan. Cukup kita yang tahu. Ya, cukup kita yang tahu. Bangka semula dengan Pak Am bunuh anak ni pegang benar kan? Mana? Macam mana? Oh ya udah tahu. Berarti tipe orang tua yang suka bohong. Ini trik. Ternyata menjadi guru yang berkomunikasi, kita akan pintar mengenal orang. Lagi nyalu. Ya. Tapi jangan seuzon, orangnya kayak gitu pasti kayak gitu. Jangan. Nah, kondisi santri ini yang paling bahaya nanti komunikasi sakit. Anak yang paling orang tua marah itu adalah ketika anaknya sudah 2 hari di kamar itu tidak dijenguk atau tidak diberikan sikap atau pelayanan kesehatan. Itu paling marah dia. Mana bisa 2 hari anak saya di kamar, nggak ada yang datang menjenguk. Sering orang tua datang saya, ngedebrak kantor saya, nggak pernah dijenguk. Metode pendidikan apa ini? Lembaga apa ini? Marah-marah gitu. Apalagi saya, mungkin nanti Ustaz Zakaria nanti, kami kan nggak tahu apa yang di bawah itu. Oh gitu ya. Telepon Ustaz ini anak sakit di kamar ini ya, dia sakit. Iya Ustaz sakit udah 2 hari, udah kita kasih obat pun kemarin. Katanya nggak direspon, nggak pernah dilayan. Udah, saya dari hari pertama dia sakit memang sudah kita layan. Rupanya apa? Si anak bohong sama orang tua, akhirnya kita yang berantem. Pak, maaf Pak, dari Ustadz udah bilang beliau sudah dari hari pertama sudah merespon. Mana ada Ustadz yang bilang? Coba tanya kawannya. Ada datang Ustadz? Ada Ustadz yang jaga, Ustadz yang kasih kompres demam. Ustadz lagi gemia kena panggang. Bercos-cos dia, bercocok. Enggak Ustaz, bukan boleh bawa pulang Ustaz. Boleh, silakan. Tadi nunjuknya dia hero, sekarang zero. Gitu. Ini yang terjadi di kita dalam mengalami proses itu. Ya.
Nah, maka kondisi anak itu kita komunikasi, sakit, Pak, sakit anak Bapak, bagaimana Pak? Nah, ini tapi jangan dibawa pulang Pak ya. Iya. Oh ini dibawa pulang, jangan kita tanggung, ini karena ada satu penyakit. Ini kalau nggak diizinkan bawa pulang, oh itu gitu, nanti dia ada sebabnya kenapa. Kalau terjadi apa-apa dengan anak saya, Ustadz tanggung jawab. Kalau mati tanggung jawab. Dan itu pernah disampaikan ke saya. Saya bilang, kalau mati anak Bapak, saya tanggung jawab. Mengkafankan, menguburkan, memandikan sebagai muslim. Bukan tanggung jawab, gak bisa, jaminan. Nah, kalau Bapak bawa pulang Bapak mana Bapak mati, Bapak tanggung jawab enggak? Itu urusan saya, enggak tanggung jawab Bapak mati. Kadang-kadang kalau orang sudah marah itu, dia sudah enggak logik lagi cara berpikir. Jangan lawan urung pungo dengan cara pungo. Sudah orang tua marah, kalau kalian laki-laki. Orang kalau kami ada, kalau ustaz dengan ustaz di sana agak lawan. Tapi kalau para ustazah, akhirnya hidungnya nangis. Kenapa nangis ustazah? Dimarahin mawali. Ya, ini korban ustazah itu paling banyak kami kenapa nangis? Dimarahin wali. Ya nanti mereka-mereka ya. Ada ustazah, saya nggak lanjut lagi ustaz kontrak. Kenapa? Dimarahin wali. Jadi ustazah gimana? Ya sakit ustaz. Sakitnya di mana? Di sini. Nah, kedua apa? Prestasi anak harus dikomunikasikan. Prestasi anak harus dikomunikasikan. Orang tua itu paling senang, Pak. Alhamdulillah anak Bapak itu sudah 2 juz. Iya, juz apa? Juz pokat. Bukan gitu. Artinya perkembangan prestasinya disampaikan itu senang sekali. Apalagi nanti ada aplikasi, alhamdulillah. Nah, kita buat program ada aplikasi, bisa kita cek. Orang tua bisa ngecek kehadiran anak dia hadir atau tidak. Saya sedang buat program, orang tua bisa tahu dia hadir tak. Perkembangan harian dia sudah hafal berapa, juz ayat berapa. Kita diinput sama guru, orang tua cek di rumah. Sudah ada. Kalau kita bisa memberikan apresiasi, penghargaan, prestasi harus kita sampaikan, Pak. Alhamdulillah anak Bapak kemarin lulus MTQ juara, kemarin Bapak bisa berangkat ke sana. Oh iya, senang Pak. Tapi biaya kami nggak ada. Enggak Pak, biar saya tanggung semuanya. Kenapa? Dia senang. Ya. Tapi ini anak Bapak nggak bisa apa-apa, tapi perlu biaya. Jangan minta, pasti nggak dikasih. Ya. Orang tua kalau ingin sentil anaknya tapi biaya. Kalau saya ada satu strategi, saya bilang sama bagian keuangan. Assalamualaikum Bapak, apa kabar Pak? Sehat? Nggak datang jenguk anak Pak? Udah lama. Wah alhamdulillah, si abang bagus perkembangannya, pendidikannya bagus Pak. Alhamdulillah. Cuma ada sedikit kendala. Oh, kendalanya apa? Anda udah bilang bagus, belum bayar Pak. Oh iya, besok kita bayar. Nggak juga datang besok. Nah, kedua karakter. Perilaku anak ini harus sering komunikasi. Pengasuh ini harus sering komunikasi dengan orang tua. Apanya yang dikomunikasikan? Perkembangan. Pak, gimana Pak anaknya? Dia rajin, cuma 1 dia kurang. Tapi ini namanya juga anak-anak Pak ya. Namanya juga anak-anak. Dia kurang bisa dengan kawan-kawannya. Iya, di rumah juga begitu. Oh, di rumah juga begitu. Karena saya kalau sudah anak itu pulang ke rumah tidak boleh keluar rumah. Masa santri jalan-jalan? Jadi dari hari pertama libur sampai pulang balik lagi di rumah aja. Keren anak saya. Kan nggak bagus, anak nggak pernah berinteraksi dengan orang. Komunikasi. Maka kalau para pengasuh itu tidak tahu tentang anak, komunikasikan apa? Bagaimana saya? Beres, mantap, bagus perkembangan. Besok telepon Pak, maaf anak Bapak melanggar. Kemarin kita beres. Ya kan? Kita tidak tahu karakter anak, pengasuh nggak tahu, nggak ada catatan tentang anak. Lalu ketika tanya, bagaimana anak saya? Bagus anak Bapak, rajin dia. Tahu pas lihat pelanggaran semua dia. Lalu kita komunikasi, belum telepon, bahkan telepon. Akhirnya kita karakter. Kemudian apa? Pelanggaran santri, dan ini paling capek. Melaporkan pelanggaran santri. Orang tua barangkali nggak terima. Ya, kalau kita tidak punya sistem, ya, tiba-tiba ini saya baru selesai kasus, dan kasus sebelum pandemi kemarin bulan 3 itu saya mengalami masalah. Saya cerita sedikit pengalaman. Terjadi pemukulan.
Anak ketua organisasi, anak nggak pernah buat pelanggaran, tiba-tiba melakukan pelanggaran, memukul, membuli anak lain secara berkelompok, berjamaah, ada imamnya. Nah, akhirnya apa? Sesuai dengan tata tertib yang kami buat, yang sudah ditandatangani dari awal masuk, setiap perilaku bully atau mengintimidasi anak lain dalam bentuk fisik, maka itu dikeluarkan. Karena kami di Al-Muslimun menerapkan sistem poin. Semua dipoinkan, sampai buang sampah itu ada poinnya berapa. 110 itu anak dikeluarkan. Tetapi untuk sampai ke 110 itu susah. Karena nanti pada poin 30 kami kabarkan yang bulan ini yang sudah mencapai 30 poinnya. 60 poin kami panggil wali santri. Nah, ketika banyak poin, si anak boleh melakukan amal soleh. Apa itu? Saya menghafal Quran, saya rajin ke masjid, saya bantu guru dan sebagainya. Ada kafar poin, diturunkan poinnya. Jadi berlomba-lomba fastabiqul khairat, poin turun. Sudah, kalau dia melakukan pelanggaran terus 110 kita keluarkan. Tapi ada 200 tidak kita keluarkan. Kawan, 110 harus dikeluarkan, tapi 200 tidak dikeluarkan. Kenapa? Pelanggaran yang dilakukan banyak, tapi hanya mengganggu go. Gedroy, dia mengguli-guli gedroy kan? Kamu kan kita keluarkan. Kenapa dikeluarkan? Karena dia berguli-guli di sini. Maka lembaga pendidikan ini kan harus bijak. Jangan 110, get out. Nah enggak, anak ini ya Allah. Maka tugas musyrif itu membimbing supaya dia turun poinnya, kafaratnya. Hafal Quran, alhamdulillah turun sedikit, turun maka tak pernah naik. Nah kemarin ada anak, dia memukul, dia mengintimidasi dan sebagainya. Poinnya mencapai 150, sudah lewat. Vonis lembaga hasil musyawarah keluarkan. Akibat keluarkan apa yang terjadi? Anak nggak pernah melanggar, nggak ada catatan, bersih catatannya. Sekali buat, melanggar. Orang tua ketika saya panggil, nggak ada satupun yang terima. Kami tidak terima. Nah, satu anak nggak terima, dan orang tua nggak terima. Pokoknya kami nggak terima dan anak kami dikeluarkan. Saya bilang ini keputusan kami, terserah. Pokoknya kami nggak terima. Saya bilang, ini keputusan saya. Kami nggak terima. Gimana cara? Saya pikir sudah selesai di kantor. Ya Bapak terima nggak terima, mohon maaf, kami sudah ada kebijakan. Enggak, saya bawa pulang. Saya antar. Saya antar Pak. Kalau Bapak nggak bawa pulang, saya antar. Bawa pulang, nanti di rumah sudah datang saya dengan mobil saya antar. Saya akan kembalikan anak Bapak karena sudah malam. Saya pikir aman. Di luar 70 santri demo. Keluarkan 5 orang ini, 70 orang kami akan keluar. Dan siap promosi anak putri 100 orang untuk keluar bareng. Berarti 170 kan keluar. Nah, akhirnya demo, teriak-teriak, cemarut. Nah, ini udah keluarlah bahasa-bahasa kebun binatang gitu. Ada guru yang coba mendominasi. Makanya perlu ada guru yang mampu komunikasi dengan anak. Karena dengan saya nggak bisa lagi, karena memang sudah caci maki. Saya keluarkan. Saya bilang jangankan selangkah, saya melangkah bukan ke depan maju namanya. Selangkah saya mundur, satu tapak pun nggak akan saya mundur. Lembaga harus ditegakkan. Keluarkan. 70 orang hari itu keluar. Saya bilang saya lebih rela tahun ini 70 orang hilang santri daripada sistem saya rusak. Udah pulang semuanya. Sudah pulang. Saya pikir selesai. Wali santri ada yang mendominasi. Demo para wali santri pula. Karena anaknya pulang cerita ke orang tua. Kenapa ceritanya? Kami semua nggak terima. Kawan-kawan kami divonis dikeluarkan dari daya. Orang tua kan solidaritas. Muncul kelompok orang tua bikin grup WA. Hari Jumat kita demo ke daya orang tua. Kebetulan ada orang yang pro dengan saya. Dari di WA itu selalu diposting. Ini perkembangan terbaru Ustaz. Ini perkembangan terbaru.
Saya tahu ikut terus perkembangan. Oh dahsyat, saya bilang. Untung saya nggak stroke. Dicaci maki saya di WA itu, ya Allah. Udah mataku orang badan kurus. Ya Allah ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa orang itu. Kemudian hari Jumat demo ke Daya. Langsung saya bilang orang ini, telepon semua para orang tua. Hari Kamis saya undang semuanya. Akhirnya saya Kamis datang. Yang datang cuma 40%. Saya bilang sengaja saya undang hari ini. Saya tidak mau orang-orang tua demo. Saya bilang yang demo itu anak muda. Bakar daya, keluarkan ustaz itu. Kan lucu, saya bilang kalau bapak-bapak, hana drok kena ustaz. Akhirnya saya damaikan, saya buat MOU komunikasi. Karena salah satu saya dengan orang tua wali santri saya komunikasi bagus. Saya setiap sempat kalau lagi hari kunjungan itu saya keluar, apa kabar Pak? Sehat, jumpa dengan anak. Sok ramah. Jadi saya bilang, seorang kenapa? Karena saya kemarin satu hari kita tidak dekat dengan mereka, diguling kita. Akhirnya apa? Ternyata mereka lebih pro saya daripada saya. Ceritakanlah kronologi semuanya. Pak Ji. Akhirnya begini Pak, saya tunggu hari Minggu, hari Ahad. Kalau anak bapak jam 16, jadi jam 4 sore tidak datang, berarti secara otomatis kita keluarkan. Yang pulang 70 orang itu. Jangan bicara yang 5 orang itu tegas. Nggak balik, apapun. Akhirnya apa? Jam 6, jam 16, jam 4 semua time ngantar, diantar balik dan teken balik. Saya mengantar anak saya. Nah, ini komunikasi, tapi alhamdulillah setelah itu nggak ribut. Walaupun si anak yang demo itu belum selesai, sampai sekarang masih marah dia. Saya yang paling dibencinya karena membuat keputusan resiko. Nah, yang saya bilang sama teman-teman guru, kalau anak santri marah dengan saya biasa, karena saya pemegang kebijakan. Tapi kalau marah sama guru itu yang aneh, karena saya tidak mengajar. Nah, itu dia. Nah, karakter pelanggaran santri dan ini bagaimana dikomunikasikan, diredamkan. Maaf saya bilang, salah komunikasi. Kemarin ada satu kasus kami salah komunikasi. Seorang bidang kesiswaan buat SMS. Buat SMS kepada pengasuh. Tolong panggil orang tua anak ini, namanya ini, sakan ini, asrama ini, pelanggaran ini. Tolong panggil orang tua. Karena dia mengatakan babi itu Ustaz. Tolong panggil supaya kita, karena poinnya ada banyak, kita proses. Si musyrif ini, pengasuh ini malas ketik baru di forward. Tolong panggil orang tua ini. Datang apa? Kursi membeli, meja-meja terangkat. Saya bilang kan, datang, teman-teman, apa dengan anak saya? Kenapa anak saya? Semua takut. Salah komunikasi, cari mati. Padahal Bapak bisa datang ke daya, ada apa? Enggak, kita di ngopi. Ada apa dulu aja? Enggak, datang aja ke sini dulu Pak, nanti kita bicara. Biasalah dengan anak ini, namanya juga anak kecil. Ada masalah? Enggak ada, cuma ngobrol-ngobrol. Kalau di sini baru ada masalah. Namanya kalau orang tua dipanggil, semua panik. Semuanya panik. Nah, maka saya katakan, saya bilang ke guru itu, saya marah. Kenapa? Sebenarnya nggak ada masalah, jadi ada masalah. Kenapa? Satu penyakit BE itu nggak ada obat. Tinggal ketik, Bapak bisa datang ke daya nggak sebentar? Ada hal yang kita bicarakan. Selesai, pendek lagi. Nggak usah di-forward. Ini hati-hati. Ini kesalahan komunikasi. Jadi masalah. Nah, pelanggar. Maka saya ingin mengatakan bahwa guru itu bisa merangkul orang tua agar berperan dan juga
kita juga harus sering memasukkan. Ini gimana ini kotor sekali ini kan kondisinya. Bagaimana nih? Oh iya Pak, nanti kita perbaiki Pak. Doanya aja Pak. Ini lagi kondisi nggak mungkin kan. Ini kamar mandi kenapa begitu Pak Ustadz? Kok begitu kamar mandi? Gak bisa begitu. Oh ya, aduh Pak, ya gimana? Saya belum ada kemampuan bikin lain. Ya insya Allah kita perbaiki Pak, tenang aja. Terutama ketika ada santri baru itu santri baru kan. Santri baru itu ini perfect semuanya. Saya pernah ada gerakan membongkar kamar mandi mau dibuat oleh wali santri baru. Saya pikir jadi, padahal itu cuma hoax. PHP. Diberikan harapan saya para wali santri. Iya, nanti kita perbaiki sama-sama ini. Nih kita sumbang sedikit-sedikit lah bisa kita buat kamar mandi. Oh saya hitung aja berapa habis. Hah? Berapa habis? Habis semua. Udah. Saya tidak tahu yang model begitu, saya hitung. Kemudian ada wali, biar saya hitung aja Ustaz. Bapak hitung, Bapak ngomong sama dengan sesama wali santri baru. Iya, kita akan berbagi, kita akan cat, kita nanti pakai karyawan 1 orang, kita bayar supaya dia tiap hari membersihkan kamar WC anak kita. Yes. Iya, udah rapat. Apa setelah 2 bulan? Ada suara lagi. Nggak ada. Jadi kalau nantinya ini juga komunikasi di awal ketika santri baru masuk, thalabah baru masuk, ini orang ingin perfect semua. Kamarnya nggak boleh begitu. Ini masa begini. Padahal mandungkan ya. Mandungkan. Saya udah pernah 10 tahun saya dengan gitu. Ini nggak rancangan saya nggak mau seperti ini Ustaz. Ini harus kuat ini nggak boleh kayak gini nih. Ini lampunya nggak boleh begitu Ustaz ya. Ini kaca pun nggak boleh begini. Ini AC-nya kok nggak dingin, tapi nggak pakai AC alam. Ini maunya kamar ada AC, kalau nggak anak sesak. Iya Pak, nanti kita proses insya Allah. Oke kan aja. Hah? Tunggu sebuah bulan, mereka diam nggak akan ngomong apa-apa. Pak, bagaimana dengan SPP-nya belum terbayar Pak? Terus proyeknya belum turun. Lupa dia, SPP-nya belum bayar. Nah gitu ya. Berikan masukan, terima masukan Pak. Ini kami ada kewalahan mengurus anak. Ya, kewalahan mengurus anak. Jadi kira-kira ada solusi dari apa? Karena kan ini menyangkut anak, dia agaknya begini Pak. Ya saya pun juga nggak tahu. Oh gini lah, coba nanti saya sharing. Kita tanya